Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pada malam ini melanjutkan kembali pembahasan rapat kita yang telah lalu. Malam ini kita membahas sejarah perjalanan syariat Islam. Istilah sejarah disebutkan adanya kalimat sejarah, para ahli sejarah menyebutkan dari kalimat sajarun. Artinya sajarun tumbuh-tumbuhan. Jadi diambil dari kalimat sajarun sama dengan pertumbuhan. Pertumbuhan kehidupan manusia dari lahir sampai mati. Atau ada lagi para ahli sejarah menyebutkan berasal dari syaroh. Perjalanan hidup manusia dari mulai lahir sampai mati. Kemudian di dalam dunia Islam, umat Islam Abah Ana sekarang ini menyebut sejarah itu tarikh Islam, tarikh Nabi, tarikh Islam. Kalimat tarikh itu penanggalan. Sehingga istilah sejarah titik beratnya secara umum penanggalan kejadian. Makanya kalau kita belajar tarikh Islam, kapan Nabi kita lahir ke dunia, tanggal berapa, 12 Rabiul Awal, kemudian kapan dia hijrah ke Madinah, kapan terjadi peperangan. Jadi catatan-catatan penanggalan. Kalau sejarah Indonesia misalnya kita belajar di sekolah, kapan Indonesia merdeka, tahun berapa perang Imam Bonjol, Diponegoro. Nah, semua itu tidak tercapainya bentuk-bentuk sejarah yang dimaksud oleh Al-Quran, karena hanya bersifat penanggalan. Padahal kalau kita lihat Al-Quran, Quran tidak menjelaskan misalnya Nabi Adam kapan, mulai tanggal berapa dia diciptakan oleh Allah, kemudian bagaimana bentuk-bentuk penanggalan. Karena kalau sejarah menurut Islam itu, menurut Al-Quran disebutkan qasas. Jadi istilah sejarah menurut Islam itu qasas. Sejarah sama dengan qasas. Qasas berasal dari kalimat usi. Artinya telusuri jejak. Telusuri jejaknya. Jadi istilah sejarah menurut Quran itu qasas untuk menyelusuri jejak. Kalau kita lihat sejarah yang paling baik di dalam buku-buku sejarah yang dikarang para ulama, Sayyid Qutb misalnya. Sayyid Qutb di dalam sejarahnya disebutkan, definisi sejarah menurut Sayyid Qutb itu at-tarihu la yasatil kal hawadis. At-tarihu ma wara'atil kal hawadis. At-tarihu laisa tikal hawadis ma wara'atil kal hawadis wa huwa mumtadun ibtidai zaman, kata Sayyid Qutb. Jadi yang dikatakan sejarah itu bukan tanggal kejadian dari suatu peristiwa. Sejarah itu kata Sayyid Qutb. Tapi yang dikatakan sejarah kemampuan mengungkap latar belakang dari suatu peristiwa itu. Nah, wa huwa mumtadun ibtidai zaman, sehingga sejarah itu terbentanglah sepanjang masa. Misalnya kita melihat satu peristiwa kebakaran misalnya, atau tabrakan, itu peristiwa. Nah, kalau mau diceritakan sejarah tadi pentingnya kepada manusia yang memahami, mendengar kejadian itu, bukan hari apa, tanggal berapa, jam berapa kejadian itu, bukan. Tapi penyebab terjadinya tabrakan, itu kata Sayyid Qutb. Kenapa terjadi tabrakan? Sehingga tabrakan itu menjadi pendidikan bagi manusia-manusia selanjutnya, tidak akan terjadi tabrakan. Nah, kemampuan mengungkap latar belakang. Jadi, yang dikatakan sejarah menurut Quran berarti peristiwa hidup dan kehidupan umat manusia yang telah lalu. Peristiwa hidup dan kehidupan
umat manusia sampai yang telah silam. Ya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran, sejarah itu peristiwa hidup dan kehidupan umat manusia yang telah silam, yang lahir menurut motif. Jadi Quran menjelaskannya, sejarah itu definisinya kejadian-kejadian masa lalu yang harus dipelajari, yang lahir kejadian itu menurut motif, latar belakang dari suatu peristiwa, sehingga kita sekarang bisa menjadi cermin. Makanya sejarah dalam Al-Quran itu fungsinya cermin. Mau izoh itu cermin itu, kalau kita mau hidup sekarang ini, tengok cermin masa lalu. Nah, jangan terulang kembali kegagalan-kegagalan orang dulu. Nah, yang akan menjadi kegagalan kita sekarang. Cermin. Nah, misalnya motif ini sejarah Musa, Nabi Musa. Ini Fir'aun. Peristiwa yang dilahirkan Fir'aun berujung dengan azab dan bencana. Allah memberitakan bahwa akhir kesudahan Fir'aun dan antek-anteknya, komplotan Fir'aun, berakhir dengan bencana yang sangat mengerikan. Sedangkan Musa dan pendukungnya, salamun ala Musa, keselamatan, kedamaian, kesejahteraan bagi Nabi Musa dan seluruh sahabatnya, jamaahnya. Nah, berarti kita pada hari ini yang membaca Quran, sejarah masa lalu tadi, jangan sampai siapapun negara, pemimpin siapapun, jangan mengikuti jejak-jejak Fir'aun. Walaupun bagaimanapun bentuknya akan berakhir seperti itu juga. Karena ini adalah cermin, mau izoh, pendidikan yang sangat itu. Nah, itulah sejarah pentingnya tadi. Jadi Quran mengungkapkan sejarah. Allah yang membeberkan suatu fakta sejarah dengan dua jalur kehidupan. Yang satu siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalur kehidupan, ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Nah, Quran, Allah menyebutnya dalam Quran, para rasul, salamun ala Nuhin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa, salamun ala mursalin. Keselamatan, kedamaian, kesejahteraan yang diwujudkan kesudahan para rasul Allah. Tapi orang-orang kafir yang menentang ajaran Allah, semuanya berakhir dengan azabun alim, bencana yang sangat mengerikan di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah, jadi kita baca sejarah dalam Al-Quran, fungsinya manusabit bihi fuadaka. Pada hari ini kita membaca sejarah khusus dalam Al-Quran, memantapkan tanggapan, menguatkan iman kita, sehingga bagaimanapun bentuknya, kita tidak boleh mengikuti jejak-jejak orang-orang kafir. Itu yang dimaksud dengan sejarah. Nah, walaupun misalnya secara bentuk material, Fir'aun mampu membangun 7 keajaiban dunia, diantaranya Fir'aun mampu membangun piramid di Mesir. Tapi Musa, gak diberitakan jejak Musa membangun apa dia, tapi membangun umat yang betul-betul Darussalam, membangun umat yang selamat, damai, dan sejahtera. Sedangkan Fir'aun, mercusuar, membangun piramidal. Nah, disinilah bentuk-bentuk yang disebutkan peristiwa yang bernilai maju. Misalnya kita lihat sekarang, misalnya Amerika, negara superpower maju.
tapi pasti karena dia tidak motif ajaran Allah dan tidak berada dalam satu sistem ajaran Allah akan berakhir. Atau siapa saja di bumi ini akan berakhir dengan bencana. Nah, kemudian kalaupun kita ada umat Islam tidak mampu membangun superpower seperti itu, tapi karena mampu mewujudkan ajaran Allah dalam kehidupan manusia, justru inilah yang disebutkan damai atau Nabi Muhammad dengan para sahabat di Madinah. Bagaimana dia keberhasilan dalam hidup dan kehidupan manusia di dunia. Jadi saudara-saudara, kalau kita memahami sejarah peristiwa hidup dan kehidupan umat manusia yang telah lalu, berarti Allah memerintahkan kusih, selusuri jejak. Kemudian dalam ayat lain, kalimat lain disebutkan nabaun, berita jejak. Berita jejak orang kafir ini nol, gagal dia, bencana. Sedangkan berita jejak para Rasul Allah inilah bernilai. Jadi untuk apa Allah ungkapkan dia dalam Al-Quran? Dua jalur kehidupan. Satu, kehidupan para Rasul Allah pasti ujungnya, walaupun awal pertamanya bagaimana dia berjuang dengan penuh kesabaran, berbagai macam ujian, tapi akhir kesudahannya Allah memujinya. Salamun ala Nuhin, salamun ala Musa, salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, ala Ismail, ala Ishak, salamun ala Mursalin. Keberhasilan kedamaian para Rasul Allah. Nah, pada hari ini kita melihat sejarah tadi sebagai cermin untuk kita melangkah ke depan. Bagaimana kita mengikuti jejak-jejak para Rasul Allah yang walaupun pada mulanya dihadapkan kepada satu persoalan yang sulit. Nah, kemudian apabila sejarah ini dihubungkan dengan Islam, berarti di sini sejarah Islamnya. Nabi Musa membangun sejarah Islam. Fir'aun bukan membangun sejarah Islam. Nabi Adam membangun sejarah Islam. Jadi kalau sejarah dihubungkan dengan Islam, kapan Islam itu ada? Nah, jadi pertanyaannya kapan Islam itu ada? Kalau kita perbandingkan dengan buku-buku perbandingan agama, misalnya yang diajarkan di sekolah, pesantren atau di sekolah-sekolah agama seperti Yain Uin, MAN, dalam buku perbandingan agama menjelaskan, mengajar murid tadi tidak seperti Quran. Jadi agama di dalam buku perbandingan agama ada dua. Ini menurut buku perbandingan agama. Jadi yang namanya agama dibagi dua. Ada agama ilahi, ada agama wadoi. Agama ilahi disebutkan agama yang diajarkan datang dari langit. Agama wadoi yang datang dari bumi. Nah, termasuk ke dalam agama ilahi itu ada Yahudi. Pertama, Nabi Ibrahim mengajarkan agama Tauhid. Kedua, Nabi Musa mengajarkan agama Yahudi. Nabi Isa mengajarkan agama Nasrani. Kemudian Nabi Muhammad terakhir mengajarkan agama Islam. Itu dalam buku perbandingan agama. Sedangkan agama yang datang dari bumi seperti Hindu, Buddha, Konghucu, agama-agama yang dilahirkan dari diri, semuanya agama. Nah, kalau kita kembali kepada Al-Quran, karena orang-orang ini tadi nyusun buku, tidak berujuk kepada Al-Quran informasinya. Kalau Al-Quran menyebutnya, kapan Islam ada? Sejak manusia ada. Sejak Rasul pertama ada. Nabi Adam. Nabi Adam Rasul pertama, Bapa manusia pertama, bahkan Baitullah dibangun oleh Nabi Adam yang namanya Hajar Aswad Ka'bah itu
tonggak pernikahan Nabi Adam dan Siti Hawa yang merupakan tonggak jamaah Islam. Jadi kalau kita bertanya kapan Islam ada, sejak manusia pertama ada, bapak manusia, Rasul pertama. Dan Allah tidak pernah mengajarkan selain dinul Islam. Seluruh umat Islam sekarang memahami Islam, beranggapan bahwa Islam itu agama terakhir yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad, yang semuanya bertentangan dengan penjelasan Al-Quran. Nah, padahal kalimat-kalimat Bismillah, Nabi Musa, Nabi Sulaiman ngirim surat kepada Ratu Bilqis pakai Bismillah, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi Nuh di saat naik perahu jamaah membaca Bismillah. Jadi kalimat Bismillah, kalimat mutakin, kalimat-kalimat yang ada dalam Quran itu sudah ada berita-berita yang diajarkan Allah kepada para Rasul Allah. Jadi Islam ajak Nabi Muhammad. Tempat, dua tempat. Tempat pertama, inna awala baiti wudi'a linnas bi Bakkatil mubarakah. Tempat pembinaan pertama jamaah di Makkah, Baitullah. Rumah Nabi Adam. Berarti Nabi Adam dengan keluarganya membangun jamaah, melaksanakan sholat di tempat pertama Baitullah yang sekarang jadi Masjidil Haram. Makanya dalam sejarah disebutkan kuburan Nabi Adam itu di bawah Masjidil Haram. Karena rumah pertama Nabi Adam itulah Baitullah. Nah, berarti tempat Jazirah Arab pertama yang merupakan pusar bumi. Kedua, ketiga, bahasa. Bahasa yang Allah ajarkan kepada Islam, kepada wahyu sebagai sumber pedoman Islam, tidak pernah berubah. Arab. Jadi yang namanya Arab itu asalnya bukan orang bahasa Arab, orang Arab sekarang aja. Di dunia itu hanya bahasa ada dua. Satu bahasa Arab, bahasa dari Allah, wahyu, dialeknya lisannya Arabiyun. Dua bahasa yang diajarkan manusia dari bumi aja. Nah, kalau bahasa wahyu lisan wahid, satu bahasa. Tapi kalau bahasa manusia ajam, pasti beda-beda. Nah, bahasa yang dilahirkan manusia. Nah, di saat Nabi Ibrahim memperjuangkan suhu, kemudian seluruh jazirah Arab, belum terbatas seperti ini sekarang. Yang namanya negara-negara Arab seperti sekarang ada Mekah, ada Kuwait, ada Syria, itu sekarang. Dulu jazirah Arab. Nah, karena orang itu nerima Islam yang didakwahkan Nabi Ibrahim menjadi jamaah Islam, maka tempat yang ditempati manusia disebut Jazirah Arab. Nah, lama-lama turun-temurun bahasa wahyu yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim Arab tadi menjadi bahasa sehari-hari. Makanya orang Arab bahasa dialeknya serumpun dengan wahyu, tetapi kesadaran dari bahasa yang Allah ajarkan kepada wahyu tadi sudah berubah menjadi ajam. Seperti misalnya kita lagi nih, sabar. Sabar itu bahasa wahyu, sobar. Sobar menurut wahyu itu kesadarannya, apapun bentuknya, tetap manusia memegang teguh kebenaran. Sabar itu berusaha. Kalau kita sedang duduk di sini, tidur di sini, rumah ini bocor, orang sabar menurut Quran menyelesaikan masalah dia, manjat, dibetulkan bocornya. Kalau menurut ajam, menurut manusia, orang sabar itu menyerah dia, menerima apa adanya. Udah sabar, rumahnya bocor, udah sabarlah, sabar sajalah. Kalau orang kita misalnya pagi-pagi nggak bisa makan, istrinya bang nggak punya beras, sabar aja lah, duduk terus sabar, nahan lapar. Menurut Quran orang sabar dia pergi dia, di mana mencari rezeki adanya.
Walaupun susah dia tetap mencari dia. Nah, karena orang sabar itulah yang pasti berhasil, karena dia mampu menyelesaikan masalah dalam kesulitan. Tapi yang disebut sabar menurut Ajam, menyerah, pasrah terhadap apa yang ada padanya. Udah sabar aja kita. Jadi sabar menurut Quran itu makanya tetap berusaha, optimis, lapang dada. Kalau jualan misalnya nggak laku, tetap di sana pasti laku. Orang sabar tuh. Di sini belum beli, di sana pasti laku. Terus maju ke depan. Oh, di sini belum beli, di sana pasti laku. Lama-lama bakal habis. Tapi orang sabar menurut Ajam, pulang sajalah, nggak ada yang beli, dah nggak usah jualan. Nah itu beda. Jadi istilah-istilah yang dari wahyu, bahasa wahyu belum tentu sama kesadarannya menurut Ajam manusia. Seperti orang sekarang baca Bismillahirrahmanirrahim diartikan secara Ajam. Nah, bahasa-bahasa Quran belum tentu menurut bahasa wahyu itu. Seperti iman, orang menyebut menurut bahasa Ajam percaya ada Allah. Menurut Quran dengar taat, tidak sama dengan percaya. Orang takwa menurut Quran taat, patuh, disiplin. Menurut Ajam mengartikan takwa orang takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah disebut takwa. Orang menurut Quran, orang beribadah itu nyusun kegiatan hidup dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi tersusun secara tertib rapi, dia harus apa yang dikerjakan. Itu ibadah. Tapi menurut Ajam, orang yang rajin ibadah menyembah Tuhan Allah. Baca-baca, zikir, hitung bacaan, ibadah. Jadi kalau cari rezeki, cari duit, bekerja, memakmurkan alam bukan ibadah. Padahal yang disebut ibadah itu seperti itulah dia ibadah menurut perintah ajaran. Nah, makanya seperti baca tasbih, subhanallah, sibuk berbuat menurut perintah ajaran. Kalau menurut Ajam, baca tasbih, subhanallah, subhanallah dihitung itu sampai banyak-banyak. Jadi seperti itulah perbedaan bahasa wahyu dengan bahasa Ajam. Bahasa kalimatnya sama, tetapi makna, rasa, arti bahasa dari wahyu itu sendiri sudah berubah kepada menurut manusia. Nah, jadi saudara-saudara, kalau kita lihat sejarah Islam tadi, Islam ada sejak Nabi Adam, tempat sama asalnya. Makanya kenapa setahun sekali di bulan Idul Adha kita harus kumpul sini. Artinya kita semua anak-anak Adam di bumi ini kumpul di sini untuk menyambungkan silaturahmi bersaudara sedunia, karena kita sama-sama anak Adam. Hadir di tempat nenek moyang kita dekat Ka'bah, sehingga saudara itu bukan di Indonesia saja tapi tingkat dunia. Semua kita untuk hidup selamat, menyelamatkan, saling sejahtera, mensejahterakan di bumi Allah ini. Tujuannya setahun sekali tadi silaturahmi di rumah nenek moyang tadi di sini, Nabi Adam. Tapi yang sekarang haji bukan seperti itu. Bukan membangun silaturahmi dunia, untuk membangun sistem ekonomi Islam, persaudaraan Islam, bukan. Datang ke sana cuman nebus dosa, karena kesadaran sudah Ajam, sudah berubah. Sama seperti sholat. Ya contohnya lah, misalnya ya apa pesantren Al Zaitun, begitu sholat tidak lazim seperti umum berteriak semua majelis ulama, departemen agama atau ulama-ulama. Aneh sholat, ada perempuan di depan. Kemudian sopnya jarang. Dia tidak mengerti umat Islam tadi, yang namanya sholat berjamaah itu lambangnya untuk bagaimana hidup di masyarakat tadi. Kalau kita harus sholat berjamaah, punya pemimpin imam, kehidupan masyarakat juga harus punya jamaah, punya imam. Kalau Nabi menyebutkan perempuan itu di belakang sholatnya, paling belakang. Artinya di zaman Nabi yang namanya perempuan, status perempuan tadi jangan maju ke depan dalam hidupnya, di belakang, di rumah aja. Nah, di rumah aja dia menjaga rumah, ngurus anak, ngurus suami. Jangan ke depan, menghindarkan diri dari berbagai macam fitnah, maksiat dan sebagainya. Nah, itu digambarkan waktu sholat tadi, sopnya di belakang. Tapi sekarang umat Islam
Begitu nemo perempuan di depan, sok depan waktu sholat teriak semua. Bertentangan dengan sunnah Nabi, paling baik sok perempuan di belakang. Tapi di zaman sekarang umat Islam tidak pernah sadar bagaimana pekerjaan-pekerjaan di negara sekarang ini, pengusaha dan sebagainya, perempuan yang disuruh ke depan, diambil alih oleh perempuan. Nah, waktu sholat teriak, tapi waktu kehidupan sekarang ini justru kondisi jahiliyah. Yang disebutkan Fir'aun itu adalah wa yastahyuna nisa'akum. Dia menghidupkan perempuan, itu artinya perempuan tadi dijadikan satu bentuk, ditampilkan. Kalau sekarang restoran, perempuan cantik. Di kantor, sekretaris, perempuan cantik. Ya itulah Fir'aun tadi. Nah, dalam Islam perempuan tadi di rumah, yang namanya laki-laki maju ke depan. Nah, seperti sholat tadi. Tapi diputar balik. Nah, umat Islam sekarang nggak sadar, di dalam masjid dia fanatis, tapi dalam kehidupan masyarakat, di masjid seperti sop, renggang aja protes semua. Sopnya renggang, kata Nabi harus rapat. Nabi memerintah rapat lurus tadi, kehidupan bermasyarakat harus rapat, bersaudara. Jangan saling menonjolkan diri, lurus. Hidupnya bersaudara, saling menyelamatkan, saling mendamaikan, saling mensejahterakan. Lambangnya seperti sholat di masjid. Tapi umat Islam sekarang abana tadi mayoritas Islam hanya di masjidnya rapat barisan. Di luar keluar dari masjid langsung hidup bertarung. Tidak ada persaudaraan dalam kehidupan. Nah, jadi bahasa ajam tadi seperti itu. Jadi saudara-saudara, yang namanya rukun Islam itu semua lambang-lambang. Sholat modelnya tadi, bisakah nurunkan model sholat di masjid kepada kehidupan masyarakat? Kalau di masjid ada imam sholat, bisakah di masyarakat ada pemimpin yang ditaati, membawa kepada perintah Allah, ajaran Allah, Allahu Akbar? Ada kelompok makmum yang taat di masyarakat dalam sosial ekonomi. Makanya Islam itu selalu menang karena ada jamaah. Nah, haji itu lambang. Kalau naik haji harus pakai baju sama, mau presiden, mau raja, orang kaya, rakyat, bajunya sama tanpa jahitan, tanpa tutup kepala. Artinya kita hidup manusia tadi sama. Yang paling mulia yang taat patuh disiplin melaksanakan ajaran. Jadi orang sudah naik haji, dia tidak akan sombong, tidak akan merasa lebih dari yang lain walaupun dia punya jabatan tinggi. Karena waktu haji itulah dia merasa sama semua, baju putih, tanpa jahitan, 2 lembar kain. Mau raja, mau presiden, di situ sama oleh Allah tadi. Di hadapan Allah, di hadapan ajaran kita sama manusia. Nah, jadi saudara-saudara, pembinaan yang namanya rukun Islam dari mulai syahadat, sholat, wudhunya, kemudian terhadap harta yang dimilikinya dia, mau dikeluarkan sedekah, infak atau zakat, dia dibina supaya dia tidak punya tujuan benda, tidak sayang benda atau tidak mencintai benda dia untuk mengumpulkan benda. Dibina dia dengan sedekah, infak atau zakat. Saum lebih mengunggulkan perintah Quran daripada kepentingan hawa nafsu atau haid. Nah, jadi seluruh pembinaan ini tadi kepada tujuan, sehingga para Rasul Allah yang namanya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad oleh Allah tadi disebutkan salamun ala mursalin. Pada hari ini kita belajar Quran, berarti mau izoh pendidikan cermin kepada kita harus mengikuti jejak para Rasul Allah. Di mana adanya? Itulah dalam surat Al-Quran seperti yang kita baca dalam Al-Fatihah. Di saat kita mau menyusun kerja kegiatan hidup, iya karena budu wa iya karena snaid. Di mana benernya ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah kami di dalam membangun tata laksana hidup dan kehidupan ini yang ampuh teguh. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tata laksana hidup dan kehidupan yang Allah ajarkan kepada mereka para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Bukan madum dolin atau dolin. Madum adalah orang-orang yang angan-angan, idealisme, keagamaan. Dolin, komunis atau liberal.
Nah ini yang membingungkan, menyesatkan. Sedangkan ini ampuh dan teguh untuk menyelamatkan umat manusia. Itulah Shiratal Mustaqim. Sehingga adanya Shiratal Mustaqim. Tadi kita belajar di dalam Al-Quran, kembali kita